Kemudian yang kedua yaitu basis formasi jenis jabatan. Yang ketiga itu basis unit kerja. Jadi kalau misalkan di sini ada 3 basis ini. Sobat-sobatnya, ketika pendaftaran P3K 2024 sudah dibuka, kita membuat akun, kemudian login ke sscsnbkn.go.id yang sudah kita buat dengan memasukkan nick dan juga passwordnya. Setelah itu kita nanti login, kemudian kita memilih jenis seleksi, apakah P3K guru, P3K teknis, ataukah P3K tenaga kesehatan. Jika di tahun sebelumnya, di sini teman-teman banyak sekali yang tidak bisa melanjutkan pendaftaran dikarenakan tidak adanya formasi P3K, maka di tahun ini nanti berbeda. Jadi teman-teman di sini nanti ketika kita nggak buka formasi ya di Pemdanya, kita tetap bisa melakukan pendaftaran. Dikarenakan untuk penyelesaian program di tahun 2024 ini nanti untuk P3K ini dikhususkan 100% untuk teman-teman dari tenaga non ASN atau tenaga honorer, yang memungkinkan nanti teman-teman diangkat menjadi P3K penuh waktu maupun juga P3K paruh waktu. Nah di sini nanti sepertinya tidak semua untuk tenaga honorer itu bisa melakukan pendaftaran. Namun di sini kita akan memberikan update informasi terbaru, yaitu kriteria honorer yang tetap bisa mendaftar P3K 2024 meskipun Pemda tidak membuka formasi. Jadinya nanti teman-teman bisa mengetahui bahwasannya untuk honorer kriteria ini nanti wajib melakukan pendaftaran agar bisa diangkat P3K tahun 2024. Apakah teman-teman termasuk dalam kriteria honorer yang tetap bisa daftar P3K 2024 meskipun Pemda tidak membuka formasi? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, sebelum kita melakukan pembahasan, coba teman-teman kita bersama-sama simak ya, yaitu pernyataan dari Kemenpan RB terkait tentang kriteria honorer yang wajib melakukan pendaftaran P3K 2024, dan juga teman-teman nanti tetap bisa mendaftar meskipun di sini tidak buka formasi ya di Pemda kita teman-teman. Oleh sebab itu ketika dia tidak mengusulkan, tapi kalau THK2 atau tenaga non ASN mendaftar, dia akan menjadi paruh waktu. Jadi kesempatannya itu menghabiskan proses ini. Nah yang kami khawatirkan itu justru ketika mereka tidak mendaftar di tahun 2024. Nah kalau dia tidak melamar di 2024, maka dia tidak terdaftar sebagai orang yang pernah mengikuti tes. 2024 ini kita selesaikan, mereka tetap ikut tes tapi dijamin lulus 100%. Tapi mereka harus terdaftar. Nah bagaimana ketika formasinya terbatas? Ketika formasinya ada 100, yang melamar 150, yang 50 ini pun walaupun tidak ada formasinya tetap dinyatakan lulus dan dia akan menjadi P3K paruh waktu. Kenapa harus kita ubah statusnya? Karena setelah Desember sesuai pasal 66 itu tidak boleh lagi ada status yang lain, sehingga dia harus jadi P3K walaupun P3K paruh waktu yang sedang kita atur di dalam Permenpan Pak. Jadi dari pernyataan Kemenpan RB tadi di sini kita dapat menyimpulkan nih. Jadi nanti teman-teman harus mendaftar, jangan sampai telat, bahwa untuk kriteria honorer yang tetap bisa mendaftar P3K 2024 meskipun Pemda kita tidak membuka formasi itu adalah teman-teman yang sudah terdaftar di database BKN. Nah untuk jumlah total dari teman-teman yang sudah terdaftar di database BKN inilah untuk perkembangan terbaru tertanggal 1 Maret 2024 ya, yang mana perjalanan dari teman-teman pendaftar dari database BKN itu adalah ketika itu hasil pendataan non ASN tahun 2022 itu menghasilkan data non ASN yang terdaftar di database BKN baik itu dari THK2 maupun juga non THK2 itu ada 2.355.092. Kemudian ini adalah untuk hasil pendataan yang sudah menyampaikan SPTJM ya. Nah kemudian lambat laun berjalannya waktu dari teman-teman hasil pendataan ini banyak yang sudah lulus nih, baik itu lulus CPNS maupun juga lulus P3K. Ini ada 570-an ini ya, 570 ribuan. Nah selanjutnya untuk kondisi database per 1 Maret 2024 yaitu teman-teman yang sejumlah ini 1.784.519 ini nanti terdiri dari THK2 itu ada 140.442 dan juga non THK2 1.644.077. Ini adalah teman-teman yang sudah terdaftar di database BKN. Nah teman-teman yang sudah terdaftar di database BKN ini nanti tetap bisa melakukan pendaftaran sampai di halaman resume meskipun di Pemdanya itu tidak membuka formasi teman-teman.
Jadi ya nanti ketika pendaftaran sudah dibuka, teman-teman di sini wajib untuk melakukan pendaftaran ya, supaya nantinya bisa diangkat. Jadi ketika pendaftaran sudah dibuka, nanti kalian bisa memilih jenis seleksi disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Apakah sebagai seorang guru, kalau misalkan guru ya kita P3K guru. Kalau misalkan non guru ya kita di teknis ya. Kalau misalkan nakes, ini misalkan di kesehatan, maka pilih yang P3K kesehatan. Nah, karena apa di sini teman-teman yang nggak buka formasi di Pemdanya tetap bisa melakukan pendaftaran, dikarenakan untuk seleksi P3K di tahun 2024 di sini menerapkan yaitu 3 basis formasi ya. Jadi ada 3 basis untuk penetapan formasi P3K 2024, yang mana di sini yang pertama yaitu berdasarkan basis dari kualifikasi akademik atau dari ijazah yang kita miliki teman-teman. Jadi di sini nanti ada formasi yang diperuntukkan untuk yang formasi generik ya. Jadi seluruh ijazah ini bisa melakukan pendaftaran. Kemudian yang kedua yaitu basis formasi jenis jabatan. Yang ketiga itu basis unit kerja. Jadi kalau misalkan di sini ada 3 basis ini, memungkinkan dari seluruh honorer yang terdata di database BKN tetap bisa melakukan pendaftaran meskipun Pemda tidak membuka formasi. Nah, di sini kita cek kembali yaitu dari paparan rencana kebijakan terkait tentang penataan non ASN. Memang di sini diterbitkan ya, yaitu pengaturan Menteri Pan-RB tentang pengadaan ASN tahun 2024. Yang mana di sini nanti sudah ditambahkan yaitu untuk jabatan pelaksana nih, jabatan pelaksana yang juga dapat diisi oleh P3K. Tentunya ini nanti akan berpihak terhadap untuk pembukaan basis jabatan untuk basis formasi P3K 2024. Kemudian dari Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024 di sini untuk jabatan pelaksana ASN di lingkungan instansi pemerintah, maka di sini memungkinkan teman-teman itu yang punya ijazah di level SD pun nanti bisa melakukan pendaftaran. Jadi di sini termasuk juga untuk kualifikasi akademik, ini adalah bentuk perlindungannya di sini. Kemudian membuka pengadaan dengan kualifikasi pendidikan minimal sekolah dasar ya. Dan juga di sini keputusan Menpan RB tentang mekanisme seleksi yang nanti akan dirilis, namun kita sudah dapat bocorannya nih, yaitu pengaturan prioritas bagi non ASN di instansi pemerintah yang terdiri dari XTHK 2 dan non ASN pada pendataan BKN. Jadi bagi teman-teman yang XTHK 2 dan juga non ASN yang terdaftar di database BKN, ini nanti tetap bisa melakukan pendaftaran meskipun Pemda kita itu tidak membuka formasi. Namun teman-teman yang di sini nanti yang terdaftar di database BKN ya, ini kan nanti dituntaskan nih untuk pengangkatan di tahun 2024. Namun ada syaratnya. Syaratnya apa? Teman-teman harus melakukan pendaftaran. Kalau misalkan teman-teman nggak melakukan pendaftaran sampai dengan resume, ya teman-teman nanti nggak bisa nih untuk diangkat. Jadi untuk teman-teman yang terdaftar di database BKN nanti tetap bisa melakukan pendaftaran, yang mana di sini seluruh honorer nanti dijamin akan lulus ya untuk di P3K di tahun 2024. Tapi teman-teman harus melakukan pendaftaran. Ya, mana di sini nanti teman-teman yang formasinya itu kebagian formasi, misalkan formasi 100 kemudian pelamar 150, maka yang 100 inilah yang nanti akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, kemudian yang 50 ini tetap diangkat namun menjadi P3K paruh waktu ya. Namun syaratnya teman-teman nanti harus melakukan pendaftaran. Nah, sehingga di sini nanti teman-teman login ke SSCSN, kemudian kita membuat akun dan selanjutnya kita login, kemudian kita akan bisa memilih jenis seleksi. Kemudian teman-teman wajib untuk melakukan pendaftaran sampai dengan halaman resume ya. Ini kan kita memilih jenis seleksi nih. Setelah itu nanti kita memilih formasi, kemudian kita mengisi riwayat, nanti ada riwayat pendidikan, riwayat keluarga dan lain sebagainya. Kemudian kita mengupload dokumen persyaratan. Setelah itu nanti kita resume. Jangan lupa teman-teman nanti klik tombol akhir pendaftaran di halaman resume ya, supaya nanti kalian terdata bahwa melakukan pendaftaran di tahun ini. Dan kalau misalkan teman-teman nanti sudah klik tombol akhir resume, maka nanti kita akan mengikuti seleksi, yang mana seleksinya hanya formalitas. Jadi berdasarkan dari lowongan formasi saja, teman-teman yang nanti memenuhi formasi akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kalau misalkan Pemdanya nggak buka formasi atau kita kalah rankingan, misalkan buka formasi namun formasinya habis, maka teman-teman tetap akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. P3K paruh waktu nanti bisa kita berubah menjadi P3K penuh waktu setelah melalui evaluasi kinerja dan juga syarat administrasi yang nanti akan diterapkan. Nah, ini untuk perbedaan P3K penuh waktu dan paruh waktu ini sudah kita bahas. Nanti teman-teman bisa cek di kartu video ini. Jadi untuk teman-teman yang terdaftar di database BKN wajib melakukan pendaftaran ya, supaya teman-teman nanti bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun ini.